Bowo. Bowo. Guys, cuplikan tadi adalah gambaran perang yang terjadi di Brazil. Perang antara pihak kepolisian dengan kartel narkoba terbesar di sana. Dan ini tuh adalah perang, literally beneran perang, bukan cuma penangkapan atau penggerbegan biasa. Ini adalah perang. Lengkap dengan adegan saling tembak, bahkan sampai saling lempar-lemparan granat, gelo. Dan akibat perang ini, Brazil dapat banyak banget kecaman dari dunia internasional yang ngeklaim kalau Brazil tuh melakukan pelanggaran HAM berat. Karena emang perang ini korbannya banyak banget. So di video ini gue mau coba bahas tentang situasi perang yang terjadi di Brazil ini. Buat kalian yang pengen tahu kisahnya, silahkan kalian simak video ini sampai beres. Jangan lupa juga kasih like dan komen di video ini, oke? Gak usah banyak cak cicu, mari kita mulai videonya. Let's go! Selasa 28 Oktober 2025 menjadi hari kelam dalam sejarah negara Brazil. Di hari itu, kekuatan besar dari pasukan khusus kepolisian Brazil melakukan penyerangan secara terbuka pada kelompok kartel di wilayah Kompleks de Alemo dan Vila Cruzeiro. Dua wilayah ini guys adalah wilayah kumuh atau wilayah Bronx di kota Rio de Janeiro, Brazil. Dalam operasi penyerangan ini, pasukan khusus kepolisian hanya punya satu misi, yaitu untuk membumiratakan sebuah kartel terbesar dan tertua di Brazil, yaitu kartel Comando Vermelho. Kartel Comando Vermelho ini guys adalah kartel yang emang punya kekuatan besar, khususnya dalam hal persenjataan, karena emang mereka ini punya duit dari penjualan narkoba, dan mereka punya andil besar dalam peredaran narkoba di seluruh negara Brazil. Sou a K-47 do homem, porra. Sou a R10. Dini hari sekitar jam setengah 4 pagi, pasukan khusus kepolisian Brazil mulai bergerak masuk ke wilayah kartel. Mereka masuk secara perlahan dan senyap, bahkan lampu-lampu kendaraan pun sengaja dimatikan. Karena mereka tahu wilayah-wilayah kartel seperti ini punya banyak mata. Mulai dari CCTV di setiap sudut hingga para pengintai yang beroperasi di atas rumah, alias mereka yang disebut olheiros. Lalu saat sinar matahari mulai masuk dalam celah-celah sempit di sana, suara tembakan pertama pun terdengar guys. Dan ternyata suara tembakan ini layaknya sebuah bel perang. Karena dalam sekejap seluruh wilayah kumuh ini bergemuruh. Suara tembakan dari senapan AK-47 tiba-tiba memberondong polisi di semua titik. Ya tentu orang-orang sipil di sana pun pada teriak ketakutan. Dan dari sisi kepolisian, mereka ya tetap maju nerobos ke daerah para kartel dengan memanfaatkan mobil lapis baja dan rompi anti peluru yang mereka pakai. Karena pasukan kepolisian ini nyerangnya pagi-pagi dan senyap, jadi kondisi para anggota kartel tuh lagi pada nggak siap guys. Mereka ada mencar di rumahnya masing-masing. Nah, kondisi ini yang dimanfaatkan oleh pasukan khusus kepolisian buat ngelakuin taktik yang namanya eksekusi satu persatu. Alias pasukan polisi akan menerobos masuk ke rumah-rumah yang sudah ditarget atau ke sumber-sumber suara tembakan satu persatu. Dan mereka bakalan ngelakuin eksekusi secara terpisah gitu, nggak barengan. Dan ternyata taktik ini efektif. Tapi walaupun efektif ya tetap aja nggak semudah itu ya. Para anggota kartel yang udah lebih paham tentang medan perangnya tetap bisa cari celah buat kabur dan malah berbalik menyerang polisi dari arah-arah yang tidak diprediksi. Operasi senyap yang seharusnya bisa selesai dalam beberapa jam ini tiba-tiba berubah jadi ajang tembak-menembak jarak dekat dan berlangsung seharian. Dan di sini posisi para polisi ini nggak diuntungin guys, karena medan perangnya tuh ada di pemukiman warga sipil. Mereka nggak bisa bergerak secara leluasa gitu. Kalau pihak kartel mah ya beda, mereka mah barbar banget, bebas aja gitu. Karena tiba-tiba ada banyak banget drone di atas pasukan polisi. Drone ini adalah alat yang digunakan untuk menjatuhkan granat modifikasi ke arah polisi. Dan ini bikin suasana tambah kacau alias tambah chaos.
Kalian kebayang nggak gimana rasanya kalau kalian yang ada di posisi si polisi? Karena yang pertama, kalian tetap harus ngeberesin misi kalian nih buat membumiratakan semua kartel di sana. Dan yang kedua, kalian harus ngelindungin nyawa kalian sendiri dan nyawa para warga sipil. Dan yang ketiga, kalian harus ngebuka jalan buat ambulan dan pemadam-pemadam yang masuk ke sana. Dan yang keempat, yang kalian hadapi ini kartel, bukannya geng motor atau gangster yang pakai golok, tapi ini kartel dengan senjata AK-47 dan granat-granatnya. Kalau gua yang ada di situ ya gua nangis anjing. Gua kabur balik gua. Setelah berlangsung lebih dari 12 jam, akhirnya perang ini pun selesai guys. Dan hasilnya ya udah pasti mengerikan. Dari sisi pihak kartel, di sana ada lebih dari 100 orang yang meninggal di tempat secara tragis. Dan juga ada puluhan orang yang diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu dari sisi pihak kepolisiannya itu sendiri, di sana ada 4 orang yang harus gugur di medan perang. Tapi jumlah korban tadi adalah yang dilaporin sama media ya, atau yang dilaporin ke media. Dan gue yakin aktualnya di lapangan itu korbannya lebih banyak. Dan di media nggak ada warga sipil yang dilaporin mati. Tapi kayaknya ya ada juga mungkin ya disembunyiin gitu biar nggak chaos. Hasil tadi seakan-akan terdengar seperti kemenangan untuk pihak polisi. Tapi lebih tepatnya ini adalah kemenangan yang pahit bagi mereka. Karena setelah peperangan ini selesai, pihak kepolisian Brazil mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Kecaman-kecaman yang datang menyoroti tingginya jumlah korban jiwa dan taktik yang dianggap brutal sekaligus melanggar HAM. Ya, penindakan-penindakan kayak gini tuh ujung-ujungnya ya pasti pelanggaran HAM. Kalau bukan Amerika atau Israel yang ngelakuin mah pasti pelanggaran HAM dan dikecam. Sialan emang. Perang ini bukanlah akhir bagi Brazil. Ini hanyalah salah satu mata rantai dari banyaknya kasus-kasus kriminal di Brazil. Karena guys, Brazil itu sendiri ya emang negara yang chaos banget gitu. Mereka punya angka kriminalitas yang emang tinggi. Terkhususnya di kota-kota gede kayak Rio de Janeiro. Ya tempat kejadian ini berlangsung. Dan terlebih lagi ekonomi Brazil ini kan jelek guys. Ya udah pasti karena para pejabatnya soleh dan solehah. Alias pada kagak punya otak. Kayak di negara Venezuela. Praktek-praktek kayak korupsi, perizinan yang ribet, suku bunga yang tinggi, sampai utang negara yang gede ya bikin ekonomi Brazil itu merosot. Ekonomi yang merosot ini bikin daerah-daerah kumuh itu tambah gede tiap tahunnya di Brazil. Dan disitulah bibit-bibit para antek-antek kartel dan gangster itu berasal ya kan. Dan ya guys, itulah perang yang terjadi di Brazil pada tanggal 28 Oktober 2025 antara pihak kepolisian dengan kartel narkoba. Segitu aja yang bisa gue bagiin ke kalian. Kalau kalian suka videonya silahkan di like. Dan ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.